Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi masih soal transformasi digitalisasi begitu ya. Nah tadi kan kita bahas soal AI juga Mas Argo. AI ini kan memang membuat perusahaan lebih efektif, lebih efisien, tapi di sisi lain para pekerja juga kan akan khawatir tergantikan oleh AI. Nah bagaimana komitmen BRI terhadap hal ini? Ya ini sering jadi pembicaraan hangat juga gitu ya. Bagaimana AI, artificial intelligence, menggantikan AI yang lain, actual intelligence gitu ya. Nah ini pun concern ini kami rasakan memang, tapi kami melihat seperti ini ya, bahwa at the end of the day, AI adalah buat kami memandangnya adalah sebagai sebuah tools, sebagai sebuah alat yang bisa kita gunakan sebetulnya untuk meningkatkan produktivitas misalnya. Jadi yang tadinya, bayangkan seperti kalkulator misalnya Mbak Aci ya. Kalkulator tadi dulu juga mungkin pas kalkulator diperkenalkan gitu ya, mungkin juga ada kekhawatiran nih, ini kira-kira akan membuat manusia menjadi bodoh gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang setelah adanya kalkulator atau mungkin dalam versi yang lebih canggihnya, mungkin kita katakanlah program-program spreadsheet misalnya gitu kan. Itu apakah itu menggantikan kerja manusia? Tapi enggak kan. Satu adalah kemudian kerja manusia justru semakin lebih cepat gitu kan. Tadi ngitungnya lama gitu ya, dan nggak akurat barangkali. Nah sekarang dengan adanya tools namanya kalkulator menjadi lebih akurat dan mungkin kerja kita lebih cepat. Bahkan dengan spreadsheet program bisa segala macam formulasi, berbagai macam senario analisis dan segala macam, malah jadi lebih kaya kan gitu. Nah hal yang sama kami lihat seperti itu. Jadi penggunaan AI specifically di BRI adalah bagaimana kami bisa menggunakannya untuk, satu adalah untuk kepentingan nasabah tadi, menghumanize, untuk mengotomasi, untuk bisa membantu lebih akurat dan optimization gitu. Tapi ini kami arahkan untuk satu adalah untuk meningkatkan produktivitas gitu ya. Dan juga membantu nasabah, tadi sudah saya sebutkan lebih awal, dan juga selain itu adalah untuk juga menekan cost gitu loh. Bagaimana kita bisa mengoptimize rute perjalanannya para tenaga RM kami, relationship manager kami misalnya. Terus kemudian bagaimana kami bisa menawarkan produk secara lebih tepat untuk nasabah. Nah hal kayak gini sebenarnya adalah benefit dari AI yang kami gunakan gitu loh. Nah terkait dengan sumber daya manusia, ya mau nggak mau, apakah tidak akan ada dampaknya? Pasti ada Mbak Cia. Sebagaimana semua perkembangan teknologi pasti akan ada dampaknya gitu. Nah yang perlu kami siapkan tentunya di sini adalah bagaimana kemudian tenaga kerja kami yang tadinya mungkin sudah terbiasa dalam bekerja dengan tools yang existing tools gitu ya. Nah sekarang dia harus beradaptasi dong dengan sebuah tools baru yang namanya AI ini gitu loh. Dengan segala benefitnya gitu. Jadi artinya penting di sini adalah menjalankan hal-hal yang seperti misalnya reskilling nih, mengenalkan tenaga kerja kami yang tadinya mungkin tidak biasa dengan teknologi AI ini, jadi terbiasa. Itu satu, reskillingnya ya. Dan kemudian juga mencoba mengenalkan fungsi-fungsi baru nih. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi selalu ada dampak terhadap beberapa jenis pekerjaan. Tapi kemudian terjadi adalah pekerjaan-pekerjaan ini kemudian berevolusi atau berubah atau muncul pekerjaan-pekerjaan baru, peran-peran baru yang justru datang dengan adanya teknologi ini gitu loh. Jadi mungkin di bidang AI sekarang mungkin ada, kalau Mbak Aci tahu kan kadang-kadang kita bisa ketik komen gitu ya, ketik komen ke AI sehingga menghasilkan output. Nah itu namanya prompting istilahnya. Nah sekarang misalnya contohnya adalah bagaimana dengan teknologi AI ini muncul nih pekerjaan baru namanya prompt engineer istilahnya. Dia orang-orang yang bisa membuat prompt dengan lebih efisien, dengan lebih jitu, sehingga menghasilkan output yang lebih baik daripada kalau kita promptingnya asal-asalan gitu loh. Nah kayak gini. Jadi kayak gini yang selalu, evolusi ini akan selalu bergerak, selalu terjadi. Dan yang kami lakukan adalah memastikan bahwa tenaga kerja kami yang terdampak bisa kami tangani dengan dua tadi, antara upskilling dengan mengenalkan mereka AI, atau dengan reskilling, jadi mengenalkan mereka terhadap tugas atau peran baru yang bisa tercipta akibat adanya AI ini gitu. Ini yang tantangan kami memang harus itu yang kami jawab dan kami selesaikan dan kami tuntaskan demi melayani nasabah yang lebih baik. Gitu jadi sebetulnya hadirnya AI bukan menggeser pekerja begitu ya, tapi justru tadi malah membuka pekerjaan baru gitu. Tapi memang untuk adanya AI ini penyesuaiannya harus upskilling para pekerja atau sumber daya manusianya juga. Nah ini soal AI, soal digitalisasi. Selanjutnya adalah pertanyaannya, nasabah juga kan ada kekhawatiran atas datanya. Nah, keamanan data ini seperti apa? Ya, betul sekali. Dan ini juga semakin relevan pertanyaan ini ya Mbak Aci, karena apa? Karena undang-undang PDP juga akan segera enforce di Indonesia gitu. Jadi ya memang ini menjadi concern banyak pihak, termasuk juga kami. Jelas dengan beberapa insiden di masa lalu yang terjadi ya, ini semakin growing concern lah di kami. Dan kami menganggap ini sangat-sangat serius. Jadi memang ada serangkaian langkah yang kami lakukan untuk mengamankan data
dan dana nasabah di BRI. Ini kami lakukan tentu saja dengan menggunakan acuan berbagai macam framework yang umum di bidang security dan cyber security ini gitu ya. Kami lakukan misalnya inventarisasi aset digital kami lakukan di sana, kami identify, kemudian kami coba protect jelas saja, dan kemudian andai kata yang terburuk terjadi pun kami siapkan serangkaian alat dan prosedur yang baku yang membuat kami bisa memastikan bahwa kalau ada terjadi insiden, amit-amit gitu ya, tapi bagaimana kami bisa bangkit dari sana dan menjamin bahwa seluruh yang ada di data dan dana nasabah yang ada di kami menjadi tetap aman gitu. Ini kami lakukan tentu saja tidak dalam proses satu kali yang selesai gitu, tapi dengan proses yang iteratif ya, berulang. Jadi semacam monitoring yang melakukan terus. Ini juga kami lakukan ada SOC kami yang beroperasi 24/7. SOC itu Security Operation Center, jadi semacam command center yang memang tugasnya melototin nih ke aset-aset kami dan pengamanan cyber kami di sana. Kemudian juga audit yang rutin dan segala macam yang dengan pihak-pihak ketiga, dengan partner-partner kami, dan juga tentu saja yang tidak kalah penting ya, setelah isu teknologinya selesai, sebetulnya juga perlu difokuskan adalah bagaimana kita memastikan bahwa keamanan yang terkait dengan manusianya, Mbak. Ini human resource terus terang memang menjadi hal yang krusial karena banyak kisah yang di luar dan di dalam negeri itu terjadi karena aspek manusianya. Jadi semuanya sudah diamankan, pagar-pagar sudah diamankan, tapi orang yang pegang kunci ini gimana kan gitu kan. Dan ini baik dari dua sisi sih. Dari sisi manusianya satu adalah tentu saja pekerja kami, insan brilian kami sebutnya. Ini kami terus bangun awareness-nya, kewaspadaannya, kehati-hatiannya. Tapi hal yang sama juga kami lakukan terhadap terhadap nasabah kami gitu loh. Karena ya tadi kalau kita tahu alat tools digitalnya untuk transaksi, Brimo sudah kenal, tapi kemudian nasabah nggak hati-hati nih, misalnya terpedaya oleh orang-orang jahat nih ya, ngaku ngirim undangan APK gitu. Kemudian diinstal dan dipasang di ponselnya, ya udah bubar kan gitu. Jadi kayak gini. Jadi kewaspadaan ini kami juga bangun tidak hanya ke internal tapi juga eksternal, dalam ini nasabah kami. Jadi kami punya serangkaian upaya namanya penyuluh digital, Mbak Ci. Jadi bagaimana mengajari nasabah nih, Bapak, Ibu, ini alat kami namanya Brimo misalnya gitu ya. Ini enak sekali dengan Brimo ini bisa mudah sekali transaksi, mengatur keuangan bisa. Tapi hati-hati ya, jangan sampai pernah menyerahkan username dan password misalnya, jangan pernah menyerahkan OTP ke orang lain, bahkan yang ngaku orang BRI sekalipun gitu. Nah misalnya kayak gini, awareness-nya harus dibangun. Do and don'ts-nya lah ya. Betul sekali. Karena apa ya? Karena tadi manusianya ini memang menjadi kadang-kadang sering menjadi faktor untuk orang-orang jahat ini masuk gitu Mbak Ci. Itu yang kami lakukan terus-menerus ya, sepanjang memang masih ada threat yang ada seperti ini. Gitu. Di luar juga kan ini kerap terjadi praktik white hat hacker, yang dilakukan dengan cara yang tidak pas. Nah kalau BRI sendiri bagaimana memitigasi dan mengantisipasi hal ini terjadi? Hacking dan hacker itu aspek yang memang sangat luas dan memang kami mengemploy memang the use of white hat hackers. White hat hackers itu adalah orang-orang yang punya keahlian lebih dalam melakukan peretasan lah katakanlah gitu, tapi untuk tujuan yang baik, makanya namanya white hat gitu ya. Nah white hat hacker ini kami bekerja sama dengan banyak white hat hacker seperti ini, ada yang dalam bendera individual dan dalam bendera institusi. Memang sengaja kami gunakan banyak service seperti ini untuk mendapatkan perspektif yang berbeda-beda nih, kan kalian orang-orang ini di bidang hacking ini beda-beda ya. Kami untuk memastikan supaya sistem kami itu aman dan dan bisa menjaga dari data dan dana nasabah. Nah, pada praktiknya memang kami melihat ada beberapa white hat hacker yang memang mumpuni dan menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya gitu ya. Tapi memang harus diakui ada beberapa yang mungkin cenderung semacam malah ini ya, semacam eksorsionis. Nah, ini kami harus hati-hati nih. Bisa melihat mana yang white hat hacker yang memang benar-benar reputable, yang punya track record bagus dan juga memang punya punya niat baik lah, altruism yang jelas bahwa ini adalah murni untuk melindungi nasabah BRI gitu. Nah, itu yang kami harus lakukan dan memang tadi kami gunakan berbagai macam jasa white hat hacker ini dengan berbagai macam institusi memang supaya dapat lengkap view-nya gitu. Ya kita memang menarik ya kalau bahas soal cybercrime dan ini berhubungan dengan digitalisasi, tentu juga berhubungan dengan AI. Nah, kalau di BRI sendiri kan ada Brimo ini yang tadi kita bahas dan menarik ya karena ini aplikasinya yang bersentuhan langsung dengan nasabah. Nah, bagaimana sebetulnya posisi Brimo di tengah cybercrime ini? Ya, Brimo adalah sebuah aplikasi tadi ya, semakin banyak penggunanya ya. Saat ini lebih dari 35 juta nasabah kami menggunakan Brimo secara aktif gitu ya, Mbak Ci. Nah,
angka yang besar ini tentu saja menjadi suatu daya tarik nih kan buat para penjahat ini untuk melakukan serangan mereka gitu. Nah, memang ini yang terus kami coba perkuat gitu ya. Kami ya tadi komitmen kami adalah untuk menjaga data dan dana nasabah. Ini yang kami lakukan spesifik untuk Brimo, ada banyak hal yang kami lakukan. Beberapa mungkin terlalu teknis untuk dibahas dengan Mbak Aci dan pemirsa di sini ya. Tapi to give you assurance of what we are doing, ada banyak hal yang kami lakukan mengamankan aplikasinya. Dari aplikasinya yang ditanam di HP itu sudah ada serangkaian pengamanan lah. Bagaimana kami menggunakan enkripsi, kami menggunakan obfuscation dan segala macam, menjamin bahwa aplikasi ini lebih aman untuk nasabah digunakan. Jadi nggak seperti APK-APK yang bergentayangan itu ya, itu kan jelas itu serem lah itu. Nah, ini yang kami juga lakukan. Terus juga spesifik untuk Brimo di depan kami sudah lakukan, di aplikasi sudah diamankan, di back end-nya kami juga amankan dengan serangkaian hal yang tadi saya sudah sampaikan ya, pengamanan dari sisi network-nya, pengamanan dari sisi servernya, pengamanan dari data center-nya, gitu. Nanti kami coba lakukan semuanya tujuan komprehensif dan di end to end. Terus pengamanan dari sisi pemantauan dan monitoringnya kami lakukan juga. Tadi ada SOC yang saya sampaikan di awal, itu juga beroperasi 24/7 untuk memberikan assurance tadi. Dan juga tadi ya bagaimana utamanya terus-menerus yang tidak pernah henti kami lakukan adalah tadi awareness sebenarnya, user awareness. Jadi security awareness untuk user yang penting sekali. Jadi kami mengencourage kepada para nasabah dan sebenarnya seluruh pemirsa Kompas nih ya, bahwa jangan sampai hal-hal yang kita anggap sederhana ternyata malah berbalik menyerang kita. Jadi makanya hal sseperti kehati-hatian nasabah, praktik yang keamanan yang lazim dilakukan, jangan install APK sembarangan, jangan download game-game yang gratisan yang nggak jelas gitu. Kayak gini nih yang memang karena menjadi sulit ya. Kami coba mengamankan sejauh kami bisa, tapi device-nya nasabah itu kan sifatnya personal ya. Bahkan kami pun tidak bisa mengakses itu gitu. Jadi jangan, misalnya kadang-kadang ada tuduhan nih, Ferry pasti tahu password saya, nggak bisa, kami nggak bisa tahu. Yang kami lakukan adalah hanya sejauh mengembalikan aplikasi dan password segala itu menjadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak gitu. Kami nggak bisa jaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah gitu. Nah, dinamika ini yang memang harus dijaga bareng-bareng. Jadi kami pun pasti akan komit menjaga kerahasiaan data dan nasabah. Tadi undang-undang privacy data juga sudah berlaku gitu ya, akan segera berlaku, dan ini yang di sisi nasabah juga harus aware dan juga harus sama-sama jaga gitu. Tanpa kerjasama yang elok antara dua belah pihak nih, kami dan nasabah akan sulit sebenarnya untuk menjaga keamanan tadi ya. Gitulah. Yang kami terus-menerus harus komunikasikan dengan aktif kepada nasabah kami dan kepada khalayak ramai itu saja. Gitu. Ya, proses transformasi digitalisasi juga harus dibarengi dengan sejumlah keamanan yang dijaga tidak hanya dari BRI saja begitu ya, ataupun juga dari penyelenggara, tapi dari user atau pengguna atau dari nasabah, dari masyarakat yang menggunakan harus tahu juga do and don'ts-nya seperti apa, kemudian bagaimana yang harus dilakukan, misalnya amannya seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Nah, ini harus diperhatikan supaya digitalisasi ini bisa terwujud dengan baik dan proses transformasinya juga bisa mulus. Jadi ada kontribusi dari keduanya yang selaras begitu ya. Baik, terima kasih Mas Argo, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Argo. Terima kasih, sama-sama. Ya. Saudara, informasi selanjutnya masih akan hadir di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Tetap bersama kami.